Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wonder People. Ketika istilah salafisme disebut, terbayang di benak banyak orang dua anggapan yang sama-sama simplistik. Satu, salafisme dianggap sebagai Islam yang paling murni, paling otentik. Dua, salafisme langsung disamakan dengan kekerasan, ekstremisme, bahkan terorisme. Padahal kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, kedua reaksi itu sesungguhnya sama-sama problematis. Sebab salafisme bukan satu blok yang tunggal. Ia bukan satu organisasi, ia juga bukan satu aliran yang seragam dari awal sampai akhir. Salafisme adalah medan kontestasi. Ia adalah istilah yang terus diperebutkan, ditafsirkan ulang, dan dibentuk oleh sejarah modern itu sendiri. Kalau kita bertanya apa itu salafisme, maka jawaban yang mungkin paling aman adalah salafisme merupakan orientasi keagamaan yang mengklaim ingin kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan As-Salaf As-Salih, yakni generasi awal Islam yang dipandang paling otoritatif. Tapi definisi ini baru pintu masuk. Sebab yang diperdebatkan bukan hanya kata salaf itu sendiri, melainkan cara kembali kepada salaf itu bagaimana. Apakah kembali itu berarti pembaharuan? Apakah ia berarti pemurnian? Apakah ia berarti ijtihad untuk menghadapi modernitas, zaman modern? Atau ia justru berarti penolakan terhadap modernitas dan segala bentuk model keagamaan yang dianggap menyimpang dari Islam awal, Islamnya para salafus saleh? Di titik ini salafisme menjadi kompleks. Secara doktrinal ada beberapa ciri yang sering hadir dalam banyak spektrum salafi. Pertama, penekanan yang sangat kuat pada nas, pada teks, dalil-dalil Quran dan Sunnah sebagai pusat otoritas agama. Kedua, penolakan terhadap bid'ah, yaitu praktek dan keyakinan yang dianggap tidak punya dasar kuat dalam Islam awal, dalam dalil Quran dan hadis. Ketiga, penegasan tauhid secara ketat, terutama dalam persoalan akidah dan ibadah. Keempat, kecenderungan pada akidah athari, termasuk penolakan terhadap penakwilan atau penggunaan makna-makna metaforis tertentu dalam membahas sifat-sifat Tuhan. Kelima, penghormatan yang besar kepada Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 1328, meski banyak sarjana menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah bukanlah pendiri tunggal salafisme modern. Dalam praktiknya, pandangan-pandangan dasar itu melahirkan sikap yang keras terhadap kultus orang-orang suci, para wali, permohonan kepada orang yang telah wafat, atau bentuk-bentuk kesalehan populer yang dipandang mengganggu kemurnian tauhid. Namun, sekali lagi, kesamaan dasar ini tidak berarti semua salafi memiliki posisi yang sama dalam semua isu. Justru beberapa perbedaan bahkan perselisihan internal sering terjadi dan bahkan sangat tajam. Secara historis kita perlu hati-hati. Seorang sarjana bernama Henry Laugier dalam bukunya The Making of Salafism yang terbit tahun 2016 menunjukkan bahwa salafisme sebagai kategori yang kita kenal hari ini bukanlah paket utuh yang sudah mapan sejak abad pertengahan atau sejak masa reformis di abad ke-19. Menurutnya, konseptualisasi salafisme adalah hasil proses sejarah yang relatif baru, terutama di abad ke-20 ini. Di sini kita harus membedakan dua lapis tokoh kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh kalangan reformis atau kalangan salafi ini ya. Lapis pertama adalah lapis reformis awal atau yang sering dimasukkan ke dalam genealogi salafiyah dalam urutan sejarah gerakan salafiyah ini. Meskipun tidak identik dengan salafisme
Puritan kontemporer. Di lapis reformis ini, kita dapat menyebut tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani yang wafat tahun 1897, Muhammad Abduh yang wafat di tahun 1905, dan Rashid Ridho yang wafat di tahun 1935. Mereka dipandang sebagai tokoh reformis yang melakukan praktek kembali atau ar-ruju' ke sumber-sumber utama untuk pembaharuan, ijtihad, dan untuk kebangkitan umat dalam konteks menghadapi modernitas. Namun, Al-Afghani dan Abduh sendiri tidak otomatis dapat disebut sebagai pendiri gerakan Salafi dalam arti yang dipakai sekarang. Figur Rashid Ridho yang merupakan murid keduanya juga penting disebut. Karena dalam literatur, ia sering disebut sebagai tokoh yang mempopulerkan penggunaan istilah Salafi untuk menyebut sebuah arus tertentu. Hanya saja bagi Rashid Ridho dan lingkarannya, kata kunci utama pada mulanya bukan Salafiyah untuk merujuk pada reformisme, melainkan gerakan islah atau reformasi. Pada perkembangannya kemudian, islah ini diidentikan dengan reformasi sosial, sementara Salafiyah pada reformasi yang bersifat intelektual atau kembali kepada Quran dan hadisnya, itu adalah Salafiyahnya. Sementara islah adalah pembaharuan menghadapi modernitas di level sosialnya. Dengan kata lain, reformisme tetap menjadi bendera utamanya. Di lapis kedua, ada Salafisme Puritan, global, modern, yang lebih langsung diasosiasikan dengan jaringan Saudi atau Arab yang berkembang di Arab Saudi dan pasca Arab Saudi. Di sini nama-nama seperti Abdul Aziz Ibnu Baz atau Abdul Aziz bin Baz yang wafat tahun 1999, Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang wafat di tahun yang sama 1999, dan Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang wafat di tahun 2001 sangat sentral. Mereka dianggap sebagai 3 figur paling berpengaruh dalam Salafisme global modern. Karena itu, Salafisme harus dipahami sebagai spektrum, bukan sebagai satu suara, satu bendera, satu gerakan. Seorang sarjana lain yang juga seorang ulama bernama Yasir Qadhi pernah belajar di Madinah, sekarang bermukim di Amerika. Dalam bukunya yang berjudul On Salafi Islam, menekankan bahwa istilah Salafi menunjuk utamanya pada metodologi, bukan satu komunitas tunggal, dan bahwa lebih dari selusin kelompok yang berbeda-beda dapat mengklaim identitas sebagai Salafi ini. Pada satu ujung ada Salafi yang disebut sebagai Quietis, Puritan, yang fokusnya pada akidah, ibadah, pemurnian, dan biasanya menjauhi politik praktis. Quiet itu dalam pengertian atau dalam konteks utamanya politik. Mereka pasif secara politik. Pada spektrum ini ada nama tadi, Muhammad bin Baz, Al-Albani, Ibnu Utsaimin. Mereka adalah rujukan besar kalangan Quietis Salafi. Di spektrum lain ada Sahwah atau yang punya aspirasi untuk membangkitkan umat. Ini adalah gerakan kebangkitan Salafi yang lebih aktif secara sosial dan politik. Di sini kita dapat menyebut figur seperti Salman Al-Audah yang lahir tahun 1956, Safar Al-Hawali yang lahir tahun 1950. Mereka ditempatkan sebagai figur representatif dari arus Sahwah, yakni arus yang tidak menyerukan penggulingan rezim, tapi lebih aktif dalam kritik sosial, reformasi damai, dan keterlibatan publik. Ada pula di spektrum yang lain arus yang disebut sebagai madkhali, yang sangat menekankan pada loyalitas pada penguasa, kritik keras pada lawan-lawan internal sesama Salafi biasanya, gitu. Sementara di ujung lain ada jihadis Salafism, Salafi jihadis, yang memadukan bahasa Salafi dengan takfir politik dan pembenaran kekerasan. Dalam spektrum ini ada figur yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi yang lahir tahun 1959, sering disebut sebagai salah satu teoritis penting dalam jihadis Salafi ini. Tapi harus ditegaskan di sini bahwa keberadaan spektrum Salafi jihadi ini tidak berarti seluruh Salafisme identik dengan jihadisme. Seorang juga penulis sarjana, Azmi Bisyarah, justru menulis di bukunya untuk menghindari kesan keliru bahwa entitas seperti ISIS
adalah hasil otomatis dari seluruh salafisme. Sekarang kita bahas bagaimana salafisme ini memandang modernitas. Jawabannya bukan sekedar menerima atau menolak, tapi lebih kompleks, bahkan paradoksal. Bagi reformis awal seperti Al-Afghani, Abduh, bahkan sebagian pemikiran Rashid Ridho, kembali ke sumber adalah jalan untuk pembaharuan. Ar-ruju ilal Quran was sunnah. Mereka ingin membersihkan hambatan tradisi yang dianggap membeku, agar umat Islam sanggup merespon zaman modern tanpa kehilangan fondasi normatifnya, pegangan atau akar akidah dan akar keagamaannya di Quran dan hadis. Tapi bagi arus Puritan dan jihadi, kembali atau ar-rujuk tadi lebih sering berarti resistensi atau perlawanan. Modernitas dibaca sebagai ancaman moral, epistemologis, bahkan politik, ancaman terhadap otoritas agama, ancaman terhadap tatanan sosial, ancaman terhadap identitas Islam. Karena itu, respon mereka bukan dialog dengan modernitas, melainkan penegasan batas terhadapnya, bahkan melakukan perlawanan terhadapnya. Disinilah paradoksnya. Banyak arus salafi menolak modernitas sebagai sistem nilai, namun sangat efektif dalam menggunakan instrumen-instrumen modernitas. Mereka, kalau di masa-masa awal, menggunakan percetakan, kaset, radio, untuk menyebarkan ide-idenya, universitas, satelit, internet, media sosial, jaringan transnasional, semua mereka gunakan. Salafisme mutakhir tidak seperti Wahabisme awal, justru menerima inovasi dan penemuan kontemporer, penemuan modern, sehingga secara struktur dan kerja ia sangat modern, walau secara nilai sangat anti-modern. Kalau kemudian ditanya, siapa saja tokoh penting dalam spektrum ini? Maka jawaban yang lebih presisi adalah sebagai berikut. Pada ranah genealogi reformis atau kalangan reformis, ada Al-Afghani tadi yang disebut, ada Abduh, ada Rashid Ridho. Pada ranah Puritan ada Ibnu Baz atau bin Baz, Al-Albani, Ibnu Utsaimin. Pada ranah Sahwah ada Salman Al-Audah dan Safar Al-Hawali. Pada ranah jihadi salafi ada Abu Muhammad Al-Maqdisi. Adapun biasanya teks-teks yang mereka rujuk, yang menjadi pegangan mereka, lazim beredar di banyak kalangan lingkungan salafi, terutama spektrum Puritan, karya-karya Ibnu Taimiyah seperti Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, Majmu' al-Fatawa, Iqtida Sirat al-Mustaqim. Di samping itu ada juga karya Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir tahun 1700-an, yaitu kitab Tauhid, sangat penting juga di kalangan ini. Jadi salafisme bukan hanya slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, ia juga pembentukan korpus bacaan, otoritas ulama, jaringan dakwah, dan disiplin sosial tertentu yang disusun sangat sistematis dalam dunia modern. Karena itu, ketika kita membicarakan salafisme secara serius, ada dua hal sekaligus yang dituntut. Pertama, kita mesti teliti secara sejarah. Dua, teliti secara konsep. Tanpa kedua hal itu, kita akan tergoda untuk menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya sangat kompleks. Salafisme bukan sekedar nama bagi kesalehan tekstual. Ia adalah jawaban yang beragam terhadap krisis otoritas dalam Islam dalam konteks menghadapi modernitas. Kadang ia tampil sebagai reformis atau reformasi dalam wajah reformasi, seperti dilakukan oleh Al-Afghani, Abduh, dan Rashid Ridho tadi itu. Kadang sebagai kalangan Puritan, orientasinya adalah mempurifikasi praktek-praktek keagamaan yang dianggap bertentangan dengan praktek Islam awal. Kalangan Quietis yang pasif secara politik, tapi masih loyal terhadap pemimpin politik yang ada pada saat itu. Tapi kadang pula ia tampil sebagai aktivisme politik, dan dalam bentuk yang paling ekstrim kadang ia menjelma menjadi legitimasi kekerasan. Demikian tentang salafisme atau salafiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.